warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah klik video ini dan yang telah mendengarkan presentasi kelompok kami pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Atri Nodi Meza Putra yang telah membimbing kami dalam pembuatan makalah hingga selesai. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Jihan Ramadhani selaku Ketua Kelompok 7 dan juga tim saya yang bernamakan Alisa Sukma dan juga Fajar Safroni. Baik, berikut ini kami akan memaparkan mengenai pelatihan, pendidikan, dan pembelajaran karyawan pada PT Asuransi Jiwa One Arta Life. Untuk yang pertama, mengenai pengertian pelatihan akan dijelaskan oleh Alisa Sukma. Pengertian pelatihan menurut Widodo 2015.282, pelatihan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan yang sekarang sesuai dengan standar. Menurut Rival dan Sagala 2011.2.212, pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Kaswan dalam Mese Tewal dan Sendau 2015, pelatihan adalah proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Next. Tujuan pelatihan. Yang pertama ada memperbaiki kinerja karyawan, yang kedua ada memutarakhirkan atau mengembangkan keahlian karyawan, yang ketiga ada mengurangi waktu pembelajaran, yang keempat ada mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Next. Manfaat pelatihan. Yang pertama ada meningkatkan kuantitas dan kualitas, yang kedua ada mengurangi waktu belajar, yang ketiga ada membentuk sikap loyalitas dan kerjasama, yang keempat ada membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka, yang kelima ada memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Fajar. Baik, untuk pengertian pendidikan, menurut ahli Hasibuan tahun 2003 dalam Puji Asih dan kawan-kawan tahun 2010, pendidikan merupakan suatu indikator yang mencerminkan kemampuan seorang untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan untuk menurut Profesor Dr. John Dewey, pendidikan salah satu proses pengalaman seseorang dalam mencari ilmu, pengetahuan. Ia pun berpendapat bahwa ilmu akan terus berkembang, menyesuaikan dengan pertumbuhan individu itu sendiri. Next, 1. Pendidikan dasar, 2. Pendidikan menengah, dan ketiga pendidikan tinggi. Nah, jadi teman-teman ini tuh merupakan tingkat-tingkat pendidikan yang pernah kita tempuh. Pendidikan dasar berupa sekolah dasar, pendidikan menengah berupa SMP sampai SMA, pendidikan tinggi berupa universitas atau mahasiswa seperti kita. Dimensi pembelajaran organisasi yang pertama ada sistem berpikir, merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk membuat pola yang lebih jelas dan untuk membantunya melihat bagaimana mengubah pola pikir entitas atau individu dalam organisasi secara efektif. Yang kedua ada model mental, merupakan asumsi-asumsi yang melekat secara mendalam tentang bagaimana pemahaman terhadap dunia luar dan bagaimana seseorang mengambil keputusan. Sebagai contoh yaitu bagaimana dampak model mental belajar atau bekerja terhadap perilaku seseorang dan bagaimana seseorang bertindak pada keadaan di mana konsep-konsep tersebut terjadi. Yang ketiga ada keahlian personal, merupakan mengindikasikan kecakapan atau keahlian tingkat tinggi. Yang keempat ada kerjasama tim, merupakan proses penyatuan dan membangun kapasitas tim untuk menciptakan pembelajaran. Yang kelima ada keahlian membagi visi bersama, merupakan keahlian agar setiap entitas dalam organisasi memusatkan segala usahanya pada satu visi yang sama dan membangun berkembangnya komitmen bersama. Next. Deskripsi perusahaan. PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanarta merupakan perusahaan asuransi jiwa yang telah berdiri selama lebih dari 46 tahun sejak berdiri tahun 1974. Wanarta Life menawarkan berbagai asuransi jiwa dan kesehatan produk ke seluruh masyarakat Indonesia, baik asuransi individu atau asuransi grup. Produk ini ditawarkan dalam bentuk asuransi jiwa tradisional sampai asuransi
memiliki unsur investasi yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan unik dari masing-masing masyarakat Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fajar. Di sini ada aspek kegiatan usaha PT Asuransi Jiwa Wana Harta Life. Yang pertama ada investasi. Yang kedua ada tradisional produk. Tradisional produk ini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Wana Makmur Pro dan yang kedua Wana Multi Protector. Di sini ada unit link produk yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada Wall-Link, yang kedua ada Wana Brick Link, dan yang ketiga ada Wana Link Flexi Account. PT Asuransi Jiwa Wana Harta Life. Nah, di sini posisi pertama itu diperoleh atau dipimpin oleh Presiden Direktur. Di bawah Presiden Direktur ada Direktur, terus di bawah Direktur juga ada manajer, di bawah manajer ada supervisor, dan supervisor membawahi beberapa divisi, yaitu ada staff finance, divisi accounting, divisi tax atau perpajakan, divisi HR NGA, divisi marketing, divisi IT, divisi actuaria, dan divisi operasional. Nah, di sini kami cuma akan menjelaskan secara singkat aja tanggung jawab yang diperoleh oleh masing-masing individu ini. Nah, kalau misalkan Presiden Direktur, dia bertanggung jawab terhadap visi, misi, dan tujuan perusahaan akan dibawa ke arah mana ke depannya. Kemudian Direktur ini bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh manajer. Nah, manajer ini nantinya akan memberikan tugas-tugas dan juga membantu kegiatan operasional. Dan juga supervisor di sini dia membawahi dan memotivasi para staf di bawahnya, termasuk divisi finance. Nah, staf di divisi finance memiliki tugas berupa transaksi, berupa pengeluaran maupun pemasukan yang ada di perusahaan. Divisi accounting juga di sini membuat laporan secara periodik, baik 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, maupun 1 tahun. Terus di sini ada divisi tax atau perpajakan, di sini membuat laporan dan nantinya akan dilaporkan di SPT tahunan. Terus juga di sini ada HRNGA yang memiliki fungsi untuk sebagai perekrutan karyawan baru yang sesuai dengan posisi yang ditempati oleh perusahaan dan yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan juga melakukan pembelian rutin. Terus juga ada marketing. Marketing ini memiliki fungsi untuk memasarkan produknya dan juga melakukan promosi terhadap jasa yang ditawarkan oleh asuransi jiwa. Terus juga IT. Di sini IT memiliki tugas untuk sebagai software dan hardware perusahaan agar berjalan secara optimal. Terus juga actuaria, di sini dia memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi di perusahaan. Terus juga ada kegiatan operasional, memiliki fungsi untuk kegiatan yang akan dilaksanakan perusahaan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini ada pelatihan karyawan di divisi accounting terutama, tapi di sini kita akan membahas secara keseluruhan dulu pelatihan karyawan yang ada di PT Asuransi Jiwa Wana Harta Life. Nah, seperti yang kita ketahui, karyawan di divisi ini ataupun di PT Wana Harta Life itu berjumlah 250 karyawan, yang dimana jika perusahaan menginginkan karyawannya memiliki kinerja atau performance yang bagus, maka perusahaan harus memberikan pelatihan, pendidikan, serta pembelajaran yang tepat. Nah, pelatihan yang pertama adalah pelatihan yang diberikan kepada karyawan baru, yaitu berupa orientasi. Nah, apa sih maksud dari orientasi di sini? Nah, orientasi di sini maksudnya adalah karyawan baru biasanya diberikan seputar training. Training itu kan dilaksanakan biasanya 3 bulan sampai 6 bulan, di mana nantinya akan diketahui apakah karyawan ini bagus atau tidak untuk dilanjutkan bersama dengan perusahaan. Nah, di sini juga orientasi biasanya diberikan berupa visi, misi, dan tujuan perusahaan agar karyawan ini mampu untuk bekerja sama sebagai tim yang baik di perusahaan. Kemudian di sini ada PT Asuransi Wana Harta Life membentuk training academy. Nah, training academy ini biasanya buat divisi marketing. Nah, divisi marketing ini diberikan pembelajaran bagaimana cara merekrut klien atau agar klien ini mau membeli jasa atau produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Terus ada pelatihan onboarding. Nah, pelatihan onboarding ini merupakan pelatihan lanjutan dari pelatihan yang pertama. Tadi kan kalau pelatihan pertama kita diberikan orientasi. Nah, setelah pelatihan orientasi, kita diberikan pelatihan onboarding, yaitu pelatihan berupa kalau misalkan karyawan itu udah diterima nih di perusahaan. Misalkan dia di divisi accounting sebagai staff. Nah, maka nanti pelatihan onboarding-nya ini berupa pelatihan di divisi masing-masing, yaitu di divisi accounting. Terus juga pelatihan dengan memfasilitasi karyawan sejumlah pengetahuan baru. Biasanya kalau misalkan karyawan lama, pasti kan tugas-tugasnya itu aja kan. Nah, kalau misalkan itu aja, pasti
mereka ada rasa jenuhnya juga kalau misalkan menjalankan kegiatan atau tugas yang gitu aja tiap harinya. Maka untuk memberikan motivasi baru, karyawan ini biasanya dia di rolling, misalkan karyawan divisi accounting tadinya. Nah, akhirnya dia diberikan rolling misalkan selama 1-3 bulan untuk menetap sebagai staf di divisi perpajakan. Jadi yang tadinya staf divisi accounting, dia dipindahin selama 3 bulan di divisi perpajakan, jadi dia tahu nih dapat pengetahuan baru, apa aja yang harus dijalankan di divisi perpajakan. Terus ada pelatihan berupa coach. Nah, pelatihan berupa coach ini biasanya kalau coach itu bisa berupa didatangkan dari luar, jadi perusahaan ini kayak bayar orang pelatih profesional yang memang dia bisa memberikan materi kepada karyawan di dalamnya, maupun juga bisa pelatihan secara langsung oleh atasan, yaitu dari supervisor accounting. Nah, biasanya kalau misalkan pelatihan secara langsung dari supervisor accounting, dia itu memberikan pelatihan kepada staf di bawahnya, yaitu kepada staf accounting. Terus di sini ada mengikuti program pelatihan lembaga sertifikasi profesi atau LSP. Biasanya ada beberapa profesi yang memang membutuhkan pengakuan berupa sertifikat. Kayak misalkan auditor. Nah, auditor itu kan dia memiliki kegiatan untuk menilai perusahaan lain misalkan. Nah, jadi kalau misalkan profesinya sebagai auditor, maka mereka membutuhkan sertifikat yang memang menunjukkan bahwa keahlian mereka adalah untuk audit perusahaan lain. Kemudian ada memberikan pelatihan berupa seminar. Nah, biasanya di perusahaan memberikan seminar-seminar agar karyawan ini memiliki pengetahuan baru. Biasanya berupa seminar perpajakan. Kemudian ada karyawan diberikan pelatihan berupa cara cepat tanggap menangani bencana alam. Nah, misal ada juga nih pelatihan yang memang diberikan atau disediakan oleh perusahaan agar mereka tahu ketika ada bencana alam bagaimana cara menanganinya. Misalkan dia mendatangi dengan damkar atau petugas pemadam kebakaran, bagaimana cara mengelola jika ada kebakaran yang terjadi di tempat kerja dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada pendidikan karyawan, pemberian materi lebih khusus lagi seputar aplikasi yang digunakan untuk pekerjaan sehingga dapat mahir dalam bidangnya. Misalkan tentang aplikasi Zahir, Berdapat Pajak, Pajak PPh 21, PPh 23, PPh 24 ayat 2, aplikasi SPT, dan DJP online. Nah, biasanya pendidikan karyawan ini juga diberikan kepada mereka yang memang bukan di divisinya. Misalkan divisi accounting kan dia kerjaannya kayak support closing bulanan, terus bantu bikin tutup buku laporan tahunan. Nah, jadi dia dikasih pendidikan baru nih berupa gimana caranya gituin pajak PPh 21, PPh 23, PPh 24 dan sebagainya. Kemudian ketika karyawan tersebut memang dia memiliki potensi yang bagus untuk naik pangkat, namun pendidikannya belum menyesuaikan, ibaratnya gini, misalkan karyawan tersebut masih lulusan SMK. Nah, tapi dia punya potensi yang bagus nih buat naik pangkat. Kan nggak mungkin dong kalau misalkan perusahaan naikin dia begitu aja meski dengan posisi pendidikannya masih SMK. Nah, akhirnya perusahaan ini memberikan beasiswa atau perusahaan memberikan disuruh lanjutin pendidikannya ke S1 dan dibayarkan pendidikan tersebut oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada pembelajaran karyawan. Nah, pembelajaran karyawan diberikan seminar berupa materi perpajakan. Ini biasanya tiap 1 bulan sekali nih suka ada seminar-seminar berupa materi perpajakan. Terus yang ketiga, ada karyawan diberikan pembelajaran bahasa Inggris. Kan kalau misalkan di divisi accounting itu biasanya tulisan-tulisannya kan berupa bahasa Inggris kan. Nah, jadi karyawannya ini diberikan pembelajaran bahasa Inggris dengan cara diberikan tutor. Jadi dalam divisi accounting itu misalkan dapat orang karyawan. Nah, tiap minggunya ini gantian. Misalkan si A di minggu pertama jadi tutor ya bakal ngajarin karyawan-karyawan lain. Nah, nanti minggu kedua si B yang jadi tutor bahasa Inggris. Terus yang ketiga, karyawan terkadang diberikan pembelajaran berupa role play. Nah, role play ini maksudnya adalah kalau misalkan ada karyawan yang cuti, nah dia tuh menggantikan posisinya. Misalkan ada supervisor accounting dia cuti nih. Nah, nanti staff accounting di sini dia dikasih kesempatan oleh si supervisor ini untuk menggantikan posisinya selama cuti. Jadi dia dapat pengetahuan baru nih si staff accounting ini. Oh, kalau misalkan kerjaan supervisor tuh kayak gini gitu. Juga contoh pembelajaran karyawan. Nah, biasanya kalau misalkan ada masalah-masalah di kantor, itu dijadikan sebuah pembelajaran. Misalkan gini, ada waktu itu ada karyawan yang memang dia lembur sampai malam. Nah, dia lembur sampai malam, terus dia mau ngeprint dong. Dia mau ngeprint tapi printernya tuh rusak, nggak bisa ngeluarin output hasil printan.
Nah, biasanya kan kalau misalkan ada kendala-kendala dalam hal kayak printer, fotokopian, itu kan yang benerin IT kan. Nah, berhubung si IT-nya ini udah pulang, akhirnya nggak bisa dong dia ngebenerin sendiri. Nah, akhirnya dia nunggu besok pagi untuk si IT ini ngebenerin. Nah, akhirnya dikasih pembelajaran nih sama karyawan IT, gimana caranya ngebenerin printer kalau misalkan macet ataupun rusak, sehingga ketika dia mau ngeprint tapi nggak ada IT, dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Terus juga ada waktu itu mau cairin cek. Nah, cairin cek ini senilai di atas 100 juta. Nah, kalau misalkan mau cairin cek di atas 100 juta untuk pembayaran kegiatan perusahaan, biasanya kan butuh approval kan dari yang pemegang si cek itu. Nah, kemudian yang approval itu si atasan. Nah, si atasan lagi dinas kan di luar kota. Nah, sehingga nggak bisa dihubungin. Nah, ketika nggak bisa dihubungin oleh pihak bank untuk mencairin cek itu, akhirnya cek itu nggak bisa atau tertunda untuk dicairin. Jadi, solusinya adalah kalau bisa sebelum kita mau cairin cek tersebut, kita harus bilang dulu sama atasan kalau misalkan hari ini saya mau cairin cek nih Pak. Gitu. Nanti ketika bank ini mau telepon si atasan ini, bisa gitu dihubungin. Ataupun bisa juga pakai 2 approval. Terus juga pembelajaran karyawan, waktu itu kan ada ya yang minjem dokumen. Nah, minjem dokumen itu berupa purchase order PO kan. Nah, dokumennya itu yang dipinjam sama karyawan ini lupa dibalikin. Nah, pas lagi lupa dibalikin, kan lupa tuh siapa yang minjem kan. Akhirnya kan hilang jadinya dokumennya. Nah, pas lagi dokumennya hilang, terus kita lupa siapa yang minjem karena kita nggak catat. Nah, akhirnya kan kalau kayak gitu, kalau kita nggak ada salinan di komputer juga, bingung dong, repot. Kalau misalkan nanti ditanya dokumen ini kemana, terus kita jawab hilang. Nah, pasti kan kalau kayak gitu jadi masalah. Nah, akhirnya solusinya adalah ketika ada yang mau minjem dokumen itu, maka kita harus minta tanda tangan dan nulis dulu tuh siapa yang pinjam. Dan kalau bisa kita jangan kasih salinan yang asli, tapi berupa kita pinjemin dulu salinan. Kita pinjemin dulu dokumen asli, suruh orang itu fotokopi gitu. Dan pembelajaran. Ini seperti yang sudah dijelaskan tadi kan ada training academy, pelatihan training academy untuk karyawan sales atau marketing. Nah, biasanya di sini dia diberikan pelatihan biar si karyawannya ini bisa gimana caranya bisa ngerekrut atau dapat si calon pemegang polis gitu atau calon klien. Nah, di sini berupa seminar perpajakan biasanya kayak tiap minggu atau tiap bulan, tapi biasanya sih tiap bulan. Terus di sini dia pelatihan berupa jalan-jalan ke Malaysia waktu itu. Nah, ini ketika ada yang namanya pelatihan, pendidikan dan pembelajaran, maka karyawannya tingkat performance-nya pasti jadi lebih meningkat. Nah, ini seperti Bapak memenangkan lomba antar asuransi jiwa lainnya. Ini juga seminar yang diadakan oleh manajer langsung. Nah, ini penghargaan perusahaan. Dengan adanya pelatihan, pendidikan, dan pembelajaran, pasti performance kinerja perusahaan kan jadi lebih baik. Nah, ini adalah berikut salah satu penghargaan perusahaan yang diperoleh oleh Wanarta Life. Yang pertama itu adalah PT Asuransi Jiwa Wanarta Life memenangkan BES Syariah 2019, di mana dengan kategori asuransi jiwa syariah yang memiliki aset bernilai di bawah 200 miliar. Kemudian ada Unit Link 2019, dan juga memenangkan Investor Awards Best Life Insurance tahun 2019 juga. Nah, pelatihan terbaik adalah ilmu yang berguna bagi diri sendiri dan juga orang lain. Nah, ketika pelatihan, pendidikan, dan pembelajaran telah diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya, maka akan mendapatkan feedback yang baik juga bagi si karyawan itu. Karena kan karyawan itu kan merupakan aset penting bagi perusahaan kan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di dalam grup WA. Dan nanti kami akan menjawabnya satu persatu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.